Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Bapak Profesor Dr. Sal Primayuda, SSI, MSI, dan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Dr. Nurmanza, SPD, MPD. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus belajar, berkarya, dan mencari ilmu yang bermanfaat. Semoga dengan apa yang kita pelajari dapat menjadi bekal untuk masa depan kita. Baiklah, perkenalkan, nama saya Cindy Claudia dengan nomor pokok mahasiswa yaitu F1 di 024001 kelas A, mahasiswa program studi S1 Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Baiklah, pada video ini saya akan memaparkan sebuah karya ilmiah yang berjudul Perkembangan Biologi di Indonesia. Sebelum lanjut, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Ilmu dicari sepanjang masa, menjadi bekal di hari depan. Biologi maju di Indonesia, membawa manfaat bagi kehidupan. Rajin belajar, penuh semangat. Ilmu dicari sepanjang hayat. Mari simak dengan cermat, agar wawasan semakin kuat. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Di sini saya akan membahas tentang pengertian biologi dan peranannya dalam kehidupan, pentingnya studi biologi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan sejarah singkat perkembangan biologi di Indonesia. Baik, kita akan membahas satu-satu. Pengertian biologi dan peranannya dalam kehidupan. Biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan interaksinya dengan lingkungan. Biologi memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pertanian, industri, dan lingkungan. Yang kedua, pentingnya studi biologi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Studi biologi membantu memahami mekanisme kehidupan, perkembangan teknologi, kesehatan, pelestarian lingkungan, serta meningkatkan produksi pangan. Ilmu biologi juga menjadi dasar dalam berbagai bidang ilmu lainnya, seperti bioteknologi dan genetika. Dan yang terakhir, saya akan membahas sejarah singkat perkembangan biologi di Indonesia. Perkembangan ilmu biologi di Indonesia sudah berlangsung sejak era kolonial, ketika para ilmuwan asing mulai meneliti flora dan fauna di Nusantara. Setelah kemerdekaan, perkembangan biologi semakin pesat dengan didirikannya berbagai lembaga penelitian dan universitas yang berfokus pada ilmu hayati. Dua, perkembangan biologi di Indonesia. Di Indonesia, biologi juga mengalami beberapa periode atau era perkembangan, seperti periode kolonial, era kemerdekaan, masa kini, dan masa depan. Periode kolonial, yaitu pada masa kolonial, banyak ilmuwan asing yang melakukan eksplorasi terhadap kekayaan hayati Indonesia. Beberapa tokoh penting dalam sejarah biologi Indonesia diantaranya yaitu George Abraham Pontius, yaitu ilmuwan yang berasal dari Jerman yang menulis buku Herbarium Ambiones tentang flora Maluku. Selain itu ada juga Alfred Russel Wallace, ahli biologi asal Inggris yang mengembangkan teori evolusi independen dari Darwin dan mengidentifikasi garis Wallace yang memisahkan fauna Asia dan Australia.
Dan pada tahun 1817 ada juga Kebun Raya Bogor. Kebun ini didirikan oleh Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dan menjadi pusat penelitian botani pertama di Indonesia. Selanjutnya yaitu era kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan ilmu biologi semakin berkembang dengan didirikannya berbagai lembaga penelitian seperti LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia berperan dalam riset biologi termasuk penelitian biodiversitas dan bioteknologi. Dan ada juga BATAN, BATAN, Badan Tenaga Nuklir Nasional, yaitu memanfaatkan teknologi nuklir untuk biologi dan kesehatan. Di bidang pendidikan, perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia atau UI, Institut Pertanian Bogor atau IPB, Universitas Gadjah Mada atau UGM, dan Institut Teknologi Bandung atau ITB mulai membuka program studi biologi yang menghasilkan banyak ilmuwan dan peneliti. Yang terakhir, kita akan membahas masa kini dan masa depan. Pada bidang bioteknologi dan rekayasa genetika mengalami perkembangan seperti penelitian dalam modifikasi genetik tanaman untuk meningkatkan hasil panen dan ketahanan terhadap hama. Yang kedua, konservasi dan keanekaragaman hayati. Melindungi flora dan fauna endemik melalui tanaman nasional dan suaka marga satwa. Yang terakhir, penerapan biologi dalam industri mengalami perkembangan seperti penggunaan mikroorganisme dalam industri pangan seperti fermentasi, lalu ada di kesehatan seperti vaksin dan lingkungan. Contohnya yaitu bioremediasi. Konservasi dan keanekaragaman hayati. Seperti yang kita tahu, Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas. Kenapa? Karena Indonesia memiliki jumlah flora dan fauna yang sangatlah banyak. Seperti 25.000 spesies tumbuhan berbunga, 500 spesies mamalia, 1.600 spesies burung, dan banyak lagi. Selain itu juga, ada juga beberapa spesies yang harus dilindungi. Seperti di flora, seperti yang kita tahu di Bengkulu kita punya tanaman langka yang harus kita lindungi tentunya, yaitu Rafflesia arnoldi. Ada juga Amorphopalus titanium dan cendana. Di fauna, ada juga hewan yang harus dilindungi seperti harimau Sumatera, perik Jawa, orangutan Kalimantan, dan komodo. Mengingat banyaknya spesies langka yang ada di Indonesia, dilakukanlah upaya konservasi agar spesies tersebut tetap terjaga kelestariannya. Di Indonesia sendiri telah mendapatkan banyak kawasan konservasi seperti Taman Nasional Ujung Kulon untuk melindungi berik Jawa. Selain itu ada Taman Nasional Komodo untuk melindungi komodo, Taman Nasional Gunung Leuser melindungi orangutan, dan sebagainya. Adapun ancaman yang dihadapi oleh keanekaragaman hayati di Indonesia seperti deforestasi, yaitu pembukaan hutan untuk perkebunan dan permukiman, perburuan liar, perdagangan ilegal satwa liar, perubahan iklim seperti gangguan terhadap ekosistem akibat pemanasan global. Yang keempat itu adalah inovasi dan penelitian biologi di Indonesia. Di Indonesia, penelitian dan inovasi di bidang biologi terus berkembang, terutama di bidang bioteknologi. Para ilmuwan dan peneliti telah menghasilkan berbagai terobosan, mulai dari perkembangan bibit unggul, obat-obatan berbasis bahan alami atau herbal, hingga teknologi bioemergency untuk menjaga lingkungan. Pada bidang bioteknologi telah diterapkan dalam berbagai bidang. Di pertanian telah
mengembangkan varietas unggul seperti padi tahan hama dan jagung transgenik. Di kesehatan, produksi vaksin dan obat-obatan herbal berbasis tanaman asli Indonesia. Pada lingkungan, penggunaan bakteri untuk mengurangi limbah industri. Para peneliti menemukan spesies baru di Indonesia, baik hewan maupun tumbuhan. Setiap tahun, para peneliti menemukan spesies baru seperti katak mini Borneo ditemukan pada tahun 2018, orangutan Tapanuli ditemukan pada tahun 2017, Platinus sandi ditemukan pada 2023, dan Hypsicopus indonesianus ditemukan pada tahun 2023. Di dalam penelitian, peran universitas dalam lembaga penelitian sangatlah penting. Universitas di Indonesia berperan besar dalam riset biologi, contohnya ada IPB dalam pengembangan bioteknologi pertanian, ITB dalam bioteknologi lingkungan, dan UGM dalam farmasi dan pengobatan berbasis herbal. Yang kelima yaitu tantangan dan prospek masa depan. Terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi agar inovasi dapat berkembang lebih cepat dan memberikan dampak nyata. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain, yang pertama yaitu pendanaan dan infrastruktur riset. Yang kedua yaitu keterbatasan dana penelitian menyebabkan perlambatan inovasi. Yang ketiga, perlunya laboratorium modern untuk mendukung riset biologi. Dan yang keempat, meningkatkan minat anak muda dalam bidang biologi. Meskipun ada banyak tantangan, masa depan dan konservasi masih banyak harapan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman di masa depan antara lain yaitu memanfaatkan teknologi untuk riset dan inovasi biologi, pendidikan dan kesadaran lingkungan, konservasi berbasis masyarakat, dan kolaborasi internasional. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa perkembangan biologi di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat di era kolonial hingga saat ini. Pentingnya konservasi dan penelitian untuk menjaga keanekaragaman hayati dan memanfaatkan bioteknologi. Dan yang terakhir, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan riset dan inovasi dalam bidang biologi. Baik, sekian dari saya. Semoga sedikit memberi pencerahan dan semoga memotivasi. Mari kita jaga dan kembangkan ilmu biologi untuk keberlanjutan kehidupan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.